Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Asia Media Summit ke-18 2023 di Nusa Dua Bali. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dede Setiadi langsung dari Bali. Selamat siang Dede, apa saja arahan yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam membuka KTT ke-18 Media se-Asia? Ya, selamat siang Tasya dan saudara. Dari Nusa Dua Bali dapat kami informasikan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin secara resmi membuka KTT ke-18 Media se-Asia yang turut juga dihadiri oleh insan media dari negara se-Asia Pasifik. Nah, dalam sambutannya Wapres mengungkapkan bahwa media merupakan mata dan telinga bagi masyarakat yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi, gagasan, pendidikan, hiburan, kebijakan, serta penyampaian persoalan publik yang tentunya layak mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan. Nah, di tengah gencarnya upaya global untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, peran media dirasa sangat strategis untuk dapat meningkatkan literasi individu, literasi masyarakat, hingga literasi institusi negara agar terbangun satu kesadaran yang kolektif. Nah, lebih lanjut media juga memainkan satu peran koreksi atas arsitektur kebijakan pembangunan agar terus berada di jalur yang tepat, adil, dan dipastikan tetap memihak kepada masyarakat. Terlebih pasca hantaman berbagai krisis yang saling berkaitan seperti saat ini, media tentunya harus mampu mengoptimalkan peranannya sebagai penyaji gagasan sehingga terbentuk satu kolaborasi yang saling menguntungkan. Nah, demikian pula Tasya dan juga saudara, kehadiran media memberikan andil sebagai jembatan perdamaian dalam membangun nilai, sistem, dan juga aksi-aksi damai yang berkelanjutan baik di level regional, level nasional, hingga ke tingkat global. Dan berikut ini kita simak bersama pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya percaya bahwa perubahan adalah keniscayaan. Kita semua harus bergerak untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang berubah cepat. Ya, saudara, tentunya Wapres juga berharap dengan terselenggaranya KTT Media tahun 2023 ini dapat mencapai satu tujuan, yaitu mengedukasi masyarakat terlebih pada tahun politik seperti saat ini. Tentunya harapannya agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atas adanya disinformasi. Demikian yang dapat kami informasikan dari Nusa Dua Bali. Kita kembali ke Anda, Tasya. Baik, Dede Setiadi melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan peran media sangat vital karena sebagai sumber informasi dan berperan strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat. Literasi media sebagai jembatan untuk membangun sistem bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat sambutan pembukaan KTT ke-18 Media se-Asia di Nusa Dua Bali menyatakan, media berfungsi vital bagi masyarakat karena sebagai sumber informasi yang berisi gagasan, pendidikan, maupun hiburan. Sumber informasi ini menjadi media literasi bagi masyarakat. Lebih lanjut, Wapres menyatakan media literasi ini sebagai jembatan untuk membangun sistem bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Wapres juga mengingatkan perkembangan teknologi di era globalisasi yang semakin pesat. Media juga harus bergerak cepat mengikuti kecanggihan teknologi dan revolusi digital. Namun di tengah adaptasi terhadap tantangan konvergensi, peran media harus menjadi pemandu bagi perilaku konsumen media sosial. Kedua, saya mengajak media untuk memperkuat peran dasar sebagai jembatan komunikasi dan informasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Koordinator Proyek Persatuan Telekomunikasi Internasional Kawasan Asia Pasifik Catherine Setiawan mengatakan artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan harus didukung infrastruktur yang memadai. Catherine mencontohkan infrastruktur penunjang itu berupa kecepatan dan kualitas internet.
Koordinator Proyek Persatuan Telekomunikasi Internasional Kawasan Asia Pasifik, Catherine Setiawan mengatakan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan perlu perencanaan yang matang dan strategis dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai. Teknologi utama yang diperlukan untuk membangun infrastruktur AI diantaranya sumber data yang besar, algoritma kecerdasan buatan, visualisasi, dan komputasi dan analitik. Catherine Setiawan juga menanggapi adanya kekhawatiran teknologi ini untuk menggeser fungsi sumber daya manusia dalam industri penyiaran. Catherine mengungkapkan, dengan adanya kecerdasan buatan di media penyiaran justru menambah profesi di bidang penyiaran. Saat ini teknologi kecerdasan buatan di media televisi di Indonesia mulai diperkenalkan seperti untuk presenter berita. Konsultan teknologi penyiaran Amal Puncehewa mengatakan, meski artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi teknologi baru bagi televisi, regulasi pemerintah dan kode etik penyiaran harus menjadi dasar dalam penerapannya. Konsultan teknologi kecerdasan buatan Persatuan Telekomunikasi Internasional Andi Quested juga menilai artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan yang utama. Era artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan telah dimulai sejumlah lembaga penyiaran di beberapa negara. Teknologi ini mampu menghasilkan konten yang menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Dari segi efektivitas, teknologi AI ini efektif dan efisien karena dapat mencakup semua bidang serta lebih ekonomis untuk pembaruan perangkat lunak bagi suatu industri penyiaran. Namun, konsultan teknologi penyiaran Amal Puncehewa mengatakan, meski era teknologi AI telah dimulai, regulasi pemerintah, kode etik penyiaran, dan prinsip keberlanjutan harus menjadi dasar dalam penerapannya. Amal juga menilai faktor fatalitas dalam teknologi ini harus diperhitungkan. Konsultan teknologi kecerdasan buatan Persatuan Telekomunikasi Internasional Andi Quested juga menilai AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan sangat diminati oleh berbagai lembaga penyiaran, namun melihat dari tingkat fatalitas, ia menilai AI sebaiknya teknologi ini digunakan sebagai pelengkap industri penyiaran, bukan yang utama.